Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, banyak orang beranggapan bahwa cara perhitungan waris Islam itu ruwet, susah. Padahal hanya gara-gara belum tahu metodenya saja. Hari ini kita sama-sama belajar di bab yang ke-10 tentang waris di kelas 12 ini, tentang pembagian waris dalam Islam. Sumber inspirasinya adalah surah An-Nisa, surah keempat, ayatnya dari 7 sampai dengan 14. Tapi fokusnya pada 11 dan 12. 11 dan 12. Ayat itu yang menjadi sumber rujukan. Baik, teman-teman tidak panjang kalam. 5 menit kita harus selesai. Caranya adalah dengan menggunakan bantuan tangan. Ke atas orang tua, ke bawah anak-anak. Samping kanan kakak dan adik. Samping kiri suami atau istri. Oke, sekarang simbolnya. Yang kanan itu simbol laki-laki, yang kiri simbol perempuan. Kalau saya meninggal dunia, saya meninggalkan warisan satu orang perempuan. Simbolnya tangan kiri, satu, tunjuknya begini, satu orang. Satu orang anak perempuan saya mendapatkan warisan 1/2, setengah bagian dari harta saya. Untuk mudahnya, 1/4-nya kita ubah menjadi persen. Setengah berarti 1/2 sama dengan 50%. Anak perempuan saya 50%. Sisanya kemana? Ke yang lain. Kalau anak saya perempuan semua, 2 atau lebih, simbolnya begini, 2 atau lebih, dengan jari kiri menunjuk 2 jari, maka anak perempuan saya berbagi di warisan 2/3 dari peninggalan warisan saya. 2/3 itu sama dengan 66,6%, karena 1/3 adalah 33,3%, kali 2, 66,6%. Anak perempuan saya berbagi 2/3 dari warisan saya. Berapapun jumlah anak perempuannya, mau 2 mau 10 sama, tinggal dibagi rata di antara mereka dari 2/3 seluruh warisan saya. Sisanya kemana? Ke yang lain. Selesai. Kalau anak saya perempuan 1/2, kalau anak saya perempuan 2/3, 2 atau lebih 2/3. Kalau ada anak laki-lakinya bagaimana Pak? Kalau ada anak laki-lakinya, misalnya anak laki-laki saya 1, anak perempuan saya 2 misalnya, maka pembagiannya tidak berlaku yang tadi, tidak 1/2, tidak 2/3, tidak, tapi akan berbagi dengan anak laki-laki, menghabiskan sisa. Namanya mereka mendapatkan asobah li ghairihi, mereka mendapatkan sisa karena ada anak laki-laki. Jadi bagaimana perhitungannya Pak? Setelah dikeluarkan ahli waris yang lain, bagian ahli waris yang lain, anak laki-laki dan perempuan menghabiskan sisanya. Sisanya berapapun sisanya, yang mereka akan berbagi. Yang laki-laki dengan catatan 2 kali bagiannya perempuan. Jadi kalau saya misalnya meninggal, tidak ada ahli waris lain kecuali 1 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Warisan saya misalnya 4 miliar. Maka cara perhitungannya, anak saya mendapatkan 2 kali perempuan. Berarti anak saya walaupun 1 dihitung 2. 2 miliar punya anak laki-laki saya, 1 miliar masing-masing untuk anak perempuan saya. Masing-masing pembagian seperti ini. Oh nah, ini ke anak. Selesai. Kalau anak laki-laki saja Pak, 1 orang bagaimana? Simbolnya tangan kanan, 1 orang nunjuk belah. Anak laki-laki 1 orang menghabiskan seluruh warisan saya setelah dikeluarkan waris untuk yang lain. Kalau saya masih punya orang tua, punya istri, keluarkan dulu semua, sisanya bleg ke anak saya laki-laki 1. Kalau saya tidak punya ahli waris lain bagaimana? Saya tidak punya ahli waris siapapun kecuali anak saya laki-laki, maka seluruh harta warisan saya 100% turun ke anak laki-laki saya. Oke. Kalau 2 bagaimana Pak? Mereka berbagi berdua. Pokoknya bagi rata. Kalau laki-laki semua. Oke. Baik, ini selesai untuk yang di bawah bagian anak. Sekarang bagian orang tua, ke atas simbolnya. Kanan ayah, kiri ibu. Kalau saya meninggal, ayah saya masih ada, ibu saya masih ada. Saya tidak punya anak. Maka ibu saya dapat haknya 1/3. 1/3 itu sama dengan 33,3%. Bapak bagaimana? Bapak menghabiskan sisanya karena menggantikan posisi anak saya laki-laki. Oke. Jadi kalau saya meninggal sebelum menikah misalnya, maka warisan saya ke ibu saya 1/3, sisanya ke ayah. Oke. Bagaimana kalau punya anak Pak? Mau laki-laki mau perempuan, punya anak pokoknya. Ibu saya dapat 1/6. Oke, saya punya anak laki-laki, punya anak perempuan, punya bapak, punya ibu. Oke, ibu saya dapatnya 1/6 alias 16,6%. Bapak bagaimana? Bapak sama dengan ibu saya, karena saya punya anak laki-laki, dapatnya haknya sama 16,6%, 1/6 alias 16,6%. Bagaimana kalau saya punya anak perempuan saja, tidak punya anak laki-laki?
Kalau saya tidak punya anak laki-laki, maka bapak saya menggantikan posisi anak laki-laki saya menghabiskan sisanya. Bagaimana perhitungannya, Pak? Ibu saya dapat seperenam karena punya anak perempuan, walaupun perempuan. Bapak sisanya. Contoh misalnya, kalau saya punya anak perempuan 1 orang, maka dapatnya setengah, 1/2. Ibu saya karena saya punya anak dapat 1/6, alias 16,6%. Bapak saya habiskan sisanya. Selesai, ini pembagian waris untuk 2 orang tua. Oke. Baik, berikutnya adalah ke kiri. Kiri ini simbol istri maupun suami, tergantung siapa yang meninggal. Kalau saya sebagai suami meninggal dunia, saya tidak punya anak. Saya tidak punya anak, nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan. Istri saya mendapatkan hak warisan 1/4. 1/4 itu sama dengan 25%. Oke. Dengan catatan saya tidak punya anak. Anak ini nggak ada beda antara anak laki-laki dan perempuan dalam konteks istri menerima warisan. Asal saya punya anak, mau laki-laki mau perempuan, kalau asal saya tidak punya anak, mau laki-laki mau perempuan, maka istri saya 1/4 dapatnya. Kalau saya punya anak, haknya separuh dari yang tadi, 1/4. Separuh dari 1/4 adalah 1/8. Oke, 1/8 itu berapa? 12,5%. Jadi kalau saya punya anak, mau laki-laki mau perempuan atau ada dua-duanya, istri saya mendapatkan hasilnya 12,5%. Bagaimana kalau yang meninggal si istri? Berarti yang menjadi ahli waris adalah suami. Suami laki-laki jatahnya 2 kali bagian perempuan. Maka kalau istri ditinggal oleh suaminya, suami punya anak laki-laki maupun perempuan, baik dengan diri isi istri ini maupun dengan istri yang lain, maka si istrinya mendapatkan 1/8. Kalau istri yang meninggal, suaminya dapat 2 kalinya, berarti 1/4. Ulangi, sederhana. Kalau istrinya punya anak laki-laki maupun perempuan atau dua-duanya, sang suami mendapatkan 1/4, 2 kali jatah istri. Kalau tidak punya anak sama sekali, mau laki-laki mau perempuan, istrinya meninggal tanpa anak, dengan si suami ini maupun dengan suami yang lain, maka si suami saat dia meninggal, si suami mendapatkan haknya setengah alias 1/2. Saya ulang. Kalau yang meninggal tidak punya anak, istrinya mendapatkan 1/4. Kalau yang meninggal punya anak, istri dapat 1/8. Sekarang kebalikan, kalau yang meninggal adalah istri, tidak punya anak, suaminya dapat setengah. Kalau istri meninggal, punya anak, suaminya dapat 1/4. Selesai. Ini pembagian waris anak, bapak, orang tua, bapak ibu orang tua, dan istri dan suami. 3 pihak ini tidak saling menghalangi. Keberadaan anak tidak menghalangi orang tua, keberadaan orang tua tidak menghalangi suami maupun istri. Oke. Baik. Yang terhalang, yang mungkin terhalangi adalah yang sebelah kanan ini. Ini simbol kakak maupun adik, laki-laki maupun perempuan. Bagaimana terhalangnya? Kalau saya punya anak laki-laki, oke. Atau tidak punya anak laki-laki tapi masih punya ayah, punya bapak, maka kakak dan adik saya gigit jari tidak akan mendapatkan warisan. Mereka mahjub, terhalang namanya. Mereka hanya akan bisa mendapatkan potensi mendapatkan warisan kalau saya tidak punya anak laki-laki dan tidak punya bapak. Tidak punya anak laki-laki dan tidak punya bapak, maka kakak dan adik saya akan mendapatkan warisan. Oke. Misalnya saya punya anak perempuan saja, mau 5, mau 10, terserah, perempuan semua. Masih ada tersisa ke orang tua, hanya ibu saja, bapak udah nggak ada misalnya. Maka hak warisnya akan istri saya tentu dapat, tidak terhalang kan. Nah kakak dan adik saya baru bisa punya potensi mendapatkan warisan. Contoh misalnya, kalau saya punya anak perempuan saja 2 orang, anak perempuan 2 orang atau perempuan 1 orang, gampang. Perempuan 1 orang dapatnya setengah itu 50%. Saya punya ibu 1/6 berarti 16,6%. Istri saya 1/8 sama dengan 12,5%. Sisanya masuk ke kakak dan adik saya dengan catatan yang laki-laki dapat 2 kali bagiannya perempuan. Catatannya sama tetap, laki-laki, kakak dan adik saya yang laki-laki mendapatkan jatah 2 kalinya bagian perempuan. Kalau laki-laki semua bagi rata, selesai. Semua nanti kakak dan adik saya yang menghabiskan warisan saya. Dengan catatan kalau masih ada kakak dan adik yang laki-laki. Nanti kalau perempuan semua bagaimana? Itu perhitungan berikutnya. Baik, ini cara sederhana perhitungan Islam. Kalian harus bisa mempraktekkan, menjelaskannya seperti yang saya jelaskan seperti ini. Nanti buat videonya, lalu kirim ke Google Classroom kita. Lalu yang kedua adalah keterampilannya adalah kalian harus bisa menjelaskan warisan masing-masing.
di keluarga masing-masing. Real apa adanya, ya, sesuai dengan yang kalian alami sendiri di keluarga. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Saya tunggu kiriman videonya di Gajo Custom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.